Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas dasar 4. Dasar itu pondasi. Pilar-pilar agama. Kalau ada runtuh, satu runtuh semuanya. Pilar asas. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan itu asas terdepan. Sebanyak apapun ibadah seseorang, jika dia tidak bersyahadat, tidak akan diterima oleh Allah. Berderma sebanyak apapun, kalau dia bukan ahli syahadat, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibalas nanti di akhirat. Maka kunci adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat. Syahadat untuk masuk Islam. Jadi bab syahadat untuk masuk Islam. Dan ingat bahwa semua orang yang terlahir dari perut seorang muslimah atau bapaknya seorang muslim, maka dia adalah spontan langsung menjadi seorang muslim atau muslimah. Jadi pembahasan membaca kalimat syahadat itu berlaku untuk siapa? Untuk bagi dua orang. Jadi kalau sudah membahas kalimat syahadat itu berlaku untuk dua orang. Yang pertama adalah untuk orang kafir asli. Yang kedua adalah untuk orang murtad. Anda tidak ada pembahasan syahadat buat Anda. Kalau ada orang kafir asli, untuk masuk komunitas kaum muslimin, maka dia harus bersyahadat. Berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah orang murtad, naudzubillah, keluar dari iman. Semula dia adalah orang beragama Islam, ternyata melakukan hal-hal yang menjadikan dia keluar dari Islam, seperti mengatakan Quran bukan wahyu, menghina Nabi Muhammad, mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, atau merendahkan Nabi. Maka dia murtad, keluar dari Islam, dan kalau mati selama-lama di neraka, kalau pengen kembali harus bersyahadat lagi. Jadi pembahasan syahadat itu di situ. Dan syahadat hanya berlaku pada orang dewasa. Orang kafir dewasa, begini. Anak kecil, pertemuan yang akan datang akan kami hadirkan masalah mukallaf. Anak kecil yang belum balik, yang belum dewasa, biarpun itu anaknya orang kafir, kalau mati masuk surga dia. Anak kecil yang meninggal dari anak-anaknya orang kafir, kalau meninggal masa kecil belum balik, maka masuk surga. Dia tidak dosa. Dan omongan anak kecil tidak dianggap. Anak kecil bersyahadat tidak dianggap dia sebagai seorang muslim. Misalnya ada anaknya seorang kafir, dia bersyahadat. Tidak. Hanya latihan bersyahadat saja. Lalu bagaimana pada dosa? Apakah ada dosa? Enggak ada dosa anak kecil. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, mukallaf itu penting sekali. Mukallaf, siapakah orang mukallaf yang punya beban kewajiban untuk melaksanakan puasa, wajib, zakat, dan sebagainya. Nah, apalagi anaknya seorang muslim mukmin yang meninggal di masa kecil, tidak punya dosa mereka. Bagi ahli iman yang punya anak meninggal di masa kecilnya, kabar gembira bahasanya dia telah dinanti anaknya di surga. Karena diberi kabar dia akan melayani ayahandanya di surga, menyambut ayahandanya di surga. Makanya kalau ada orang punya anak meninggal dunia di masa kecil, kok dia rela pasrah kepada Allah, insya Allah dijaga imannya sampai mati masuk surga ngejar anaknya. Tapi pun demikian kita tidak boleh minta, ya Allah matikan anakku. Nggak boleh. Minta panjang karena ujian nggak boleh diminta. Anda jangan sok jadi orang hebat deh. Ya Allah uji saja kayak Nabi Ayub. Jangan sok deh. Kalau ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kadang-kadang orang itu ngomongnya itu ngecek Allah, putus asa. Lama nggak punya anak dia kaya raya. Ya Allah daripada saya banyak duit nggak punya anak, mending saya punya anak melarat juga nggak apa-apa. Nih, melarat bener nyungsep bingung nanti. Ngomong yang baiklah kepada Allah, ya Allah seperti engkau mudahkan aku mencari rezeki, engkau maha kuasa, berikan kepadaku anak. Ngomong yang enak. Ya Allah sampai umur begini saya dapat suami, sudah suami hitam jelek juga nggak apa-apa. Jelek. Kasih beneran pusing kau nih. Ngomong yang bener. Ngomong yang baik. Biasakan ngomong yang baik.
Daripada nggak punya anak, ya saya punya anak apa aja deh. Jangan ngomong, ya Allah berikan padaku anak yang soleh, yang ini, gitu ya. Baik, syahadat. Anak-anak kecil meninggal adalah selamat. Asyhadu an la ilaha illallah adalah pembahasannya bagi orang yang kafir asli dan orang murtad dewasa. Anak kecil dari anaknya orang kafir, mereka mati masuk surga. Baik, syahadat. Dan bersyahadat. Kemudian setelah itu ada syahadat di dalam amal. Seperti tadi, kewajiban kita membaca syahadat waktu kita melakukan sholat. Enggak punya beda. Jadi syahadat ini mau masuk Islam. Setelah orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus mau melanjutkan yang lainnya. Karena Anda sudah masuk wilayah Islam, di wilayah Islam ada rambu-rambu. Karena Anda masuk wilayah, jangankan ke urusan agama begini. Setiap rumah pun ada peraturannya, ya enggak? Hotel ada peraturannya? Boleh. Ini kan hotel saya akan nyewa, saya akan nyalakan petasan seenakku. Ada enggak? Enggak ada aturannya. Kalau sudah masuk hotel harus ada aturannya. Jam berapa ini? Ada aturannya. Tapi kalau Anda di luar hotel, suka-suka Anda. Selagi belum masuk Islam, ya enggak ditanya lagi. Kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau ini? Di luar Islam. Setelah masuk wilayah Islam, ditanya, kenapa kau tidak sholat? Iqamus sholati. Wa iqamis sholati. Kemudian, wa ita'iz zakati, ditanya tentang zakat. Karena Anda masuk wilayah kemuliaan. Anda sudah masuk pintu kemuliaan, diantarkan lagi. Naik lagi, sholat. Naik lagi, zakat. Wa hajjil baiti, haji. Naik lagi. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Terus diangkat. Sampai dihantarkan kepada kemuliaan yang luar biasa. Ketinggian pangkat. Nah, dari 5 ini adalah pondasi asas di dalam Islam. Yang mengingkari satu pun dari 5, kafirlah dia, keluar dari iman. Maka nanti ada perbedaan bagaimana ada orang meninggalkan sholat, hukumnya seperti apa, akan dihadirkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi pondasi Islam. Jadi kalau orang berasyhadu alla ilallah, maka dia harus mematuhi rambu-rambunya. Ada di dalamnya sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Akan tapi semua Islam itu indah. Zakat pun bagi yang punya duit. Nggak boleh kita berbuat zalim kepada orang kaya sekali. Dan tidak semua orang kaya wajib bayar zakat. Tidak semua orang kaya wajib bayar zakat. Tidak. Zakat itu ada aturannya. Makanya dosa haram kita itu mewajibkan zakat yang tidak wajib. Gara-gara orang kaya langsung zakat. Zakat fitrahnya buat kamu 1 karung. Haram. Ngapain 1 karung? 2,5 kilo tetap. Biarpun orang kaya raya. Duitnya triliunan. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada si fakir. Lalu kita salah menyalurkan zakat kepada orang lain. Dan juga tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang kaya, lalu dikit-dikit kita habiskan dengan zakat. Kok kayak pajak zakat akhirnya? Baik. Selesai. Dan puasa Ramadan. Haji. Haji pun bagi yang mampu. Anda kalau mampu haji. Dan ingat. Tidak wajib bagi Anda mencari uang untuk naik haji. Pahami kalimat ini. Tidak wajib bagi Anda kerja keras, banting tulang, berkeringat untuk mengumpulkan uang untuk naik haji. Enggak wajib. Yang wajib adalah bagi Anda, hai para kaum laki-laki, mencari rezeki untuk ngasih nafkah anak istri. Enggak ada wajib cari uang untuk haji. Lalu kapan saya haji? Jika ternyata suatu ketika tiba-tiba Anda kok menemukan diri Anda cukup kaya, baru saat itu wajib haji. Dan jangan maksakan, haji itu urusan dengan Allah, ketulusan. Jangan haji jor-joran. Haji ngutang, pulang pun utangnya nempel di jidat. Haji ngutang, tidak dibayar, haji ngutang. Jangan maksain. Kalau Anda memang belum mampu, maka cukup Anda melakukan sholat duha. Maka Anda mendapatkan pahala haji dan umrah tamataini sempurna. Melakukan sholat Jumat dapat pahala haji. Begitu mudahnya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa Ramadan pun juga tidak semua orang. Dari orang-orang yang beriman tidak semuanya. Nanti akan dihadirkan juga fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah, ada orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang gila. Kalau Anda pengen gak puasa ya, jadi gila. Baik, nanti ada keterangan-keterangan. Atau sakit parah. Saya pengen gak puasa setiap hari. Bolehlah sakit nanti, sakit parah, mau mati. Ada nanti insya Allah ya. Semoga Allah memberikan pada kita kesehatan. Bisa ahli puasa, jadi ahli zakat. Semoga kita bisa mengeluarkan zakat yang banyak. Aminnya setengah ini.
takut mengeluarkan zakat. Takut kaya ini, hati-hati. Mengeluarkan zakat kok takut. Amin, mengeluarkan zakat. Amin, pelit banget. Mengeluarkan zakat. Amin, gitu loh. Kalau zakat Anda 1 miliar, berapa duit Anda coba? Terlambat aminnya tadi. Enggak terlambat insyaAllah ya. Cukup, bismillah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.